Selain Yehua dan wali yang lebih tua, Guiying dan Guiwu, secara tidak terduga, juga ada di sana. Guiwu sangat ketakutan oleh Starlight Unicorn sehingga dia segera menggunakan ubinnya, meskipun setelah itu mendengar tentang taruhan dengan Yehua dan taruhannya membuatnya semakin takut. Dia buru-buru memberitahu ayahnya semua yang terjadi ketika dia bertemu Long Hao Chen. Guiying juga terperangah. Jika Long Hao Chen itu mendapatkan tunggangan seperti Starlight Unicorn, putranya sama sekali tidak punya cara untuk menjadi tandingannya. Oleh karena itu, ayah dan anak memutuskan untuk tetap berkultivasi di luar Gunung Suci sambil menunggu kembalinya Long Hao Chen untuk melihat gunung seperti apa yang akan dia dapatkan. Penantian itu berlangsung selama 20 hari, melihat Long Hao Chen tidak muncul sama sekali, senyum Guiying menjadi semakin lebar dari hari ke hari, dan dia sesekali memprovokasi Yehua dengan beberapa kalimat. Pada saat ini, Guiying tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah berada di surga saat melihat Long Hao Chen kembali dengan tangan kosong. Dia tertawa terbahak-bahak, melihat ke arah Yehua, kakak laki-laki Yehua, jangan lupakan taruhan-taruhan kita. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda di kompetisi seleksi perburuan setan. Wu-Er, ayo pergi. Pada saat yang sama dia berbicara, Guiying menyuruh Guiwu memanggil Scarlet Charlotte Earthworm-nya dengan sengaja. Menunjukkan di wajahnya ekspresi penuh penghinaan, Guiying pergi dengan Guiwu yang sombong dengan kecepatan tinggi. Wajah lembut Giok Long Hao Chen dipenuhi dengan amarah. Dia dengan dingin menatap Guiying dan putranya yang pergi saat dia mengukir aib ini dalam ingatannya. Kamu tidak menemukan teman? Yehua menunjukkan wajah pahit. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa muridnya akan mengikuti langkahnya, kali ini dia melakukannya lebih buruk darinya. Long Hao Chen menunduk, maaf guru, aku mengecewakanmu. Sang penatua, dengan bingung, bereaksi, dengan bakat bawaan seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak dapat menemukan tunggangan? Jangan beritahu saya bahwa semua binatang ajaib ini buta? Ini sangat aneh. Long Hao Chen menunjukkan senyuman yang dipaksakan, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Saya melintasi seluruh gunung suci, bertemu dengan berbagai binatang ajaib, tetapi tidak ada dari mereka yang mau membiarkan saya mendekatinya. Penatua menghela nafas, kamu tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Banyak prajurit yang tidak memiliki tunggangan yang tangguh, masih menjadi pembangkit tenaga listrik. Tunggangan sangat penting bagi kesatria seperti kita, tetapi itu bukanlah segalanya. Apa pilihan terakhirmu? Apakah Anda ingin menjinakkan binatang ajaib sendirian di masa depan, atau Anda ingin mencoba keberuntungan Anda di sini? Hanya saja, Anda harus tahu bahwa jika Anda menggunakan larik magis untuk memanggil tunggangan, Anda harus membuat kontrak dengannya, jadi binatang ajaib yang akan dipanggil hanya akan dapat menyelesaikan kontrak dengan Anda. Kami, ksatria, dapat mengganti tunggangan biasa, tetapi ketika memanggilnya selesai dengan kontrak yang setara, kontrak hanya dibatalkan ketika tunggangan pendamping mati. Guru Anda dan saya dapat mengotori tangan kami dan mengurus masalah kecil ini untuk Anda, tetapi jika kami melakukannya, itu akan, Long Hao Chen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, Elder, saya bersedia untuk mencoba keberuntungan saya. Penatua itu mengangguk, kalau begitu tidak apa-apa. Namun, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Semakin banyak orang mengharapkan, semakin besar kekecewaannya. Pada titik ini, dia tampak seolah-olah sedang berbicara tentang pengalaman pribadinya, karena penatua yang cacat itu menunjukkan wajah kecewa dan frustrasi. Ubin emas muncul di tangan sesepuh, dan dengan gerakan kecil, dia menciptakan cahaya berwarna keemasan yang menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Di atas kepala tinggi, 6 simbol aneh muncul, memutar ruang di sekitarnya. Long Hao Chen samar-samar mengerti bahwa tetua itu menggunakan kekuatan arai magis, menggunakan metode aneh untuk mengontrol kekuatan batin Gunung Sen Ksatria. Rupanya, alasan mengapa beberapa fenomena misterius terjadi di sini terkait erat dengan susunan magis ini. Cahaya emas berkilauan, menyebabkan Long Hao Chen menutup matanya, dia menemukan keheranannya bahwa selama teleportasi ini, rotasi diri di dadanya menjadi semakin ganas, bergerak dengan setidaknya 10 kali lipat kecepatan biasa. Proses ini hanya berlangsung kira-kira 10 detik, setelah itu rotasi otomatis segera melambat, kembali ke kecepatan aslinya. Long Hao Chen kemudian membuka matanya, menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah benar-benar berubah. Yang mengejutkan, mereka berada di dalam sebuah gua, dan di dindingnya, balok-balok batu mulia bertatahkan. Cahaya keemasan yang hambar menerangi seluruh gua. Di dalam gua, atribut cahayanya tidak kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Suci Ksatria sama sekali, itu hanya sedikit lebih kuat dari di luar. Gua ini sangat besar.
Mengangkat kepalanya, orang dapat melihat bahwa atapnya setinggi 66,6 meter, 200 kaki. Gua itu memiliki bentuk melingkar yang tidak beraturan sejauh yang bisa dilihat, dan diameternya setidaknya sepanjang 333 meter, 1000 kaki, hanya seperti semacam lapangan umum yang sangat besar. Namun, tempat ini benar-benar kosong, tidak ada orang lain selain mereka di dalam. Long Hao Chen melihat ke tanah dan menemukan, dengan heran, bahwa di tanah ada semacam pola trapesium, terkait erat satu sama lain, membentuk cincin besar dengan bentuk simbol yang tidak dia kenali. Pola-pola ini berwarna gelap. Tidak perlu melihat, dan Anda juga tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengenalinya. Bahkan orang tua seperti kita tidak mengenali pola ini. Ini adalah bahasa spiritual dari zaman kuno, bahasa yang digunakan oleh ras kuno yang sudah padam. Nenek moyang kami dari kuil ksatria bertanya-tanya misteri macam apa setelah menemukannya juga, tetapi di sekitar susunan magis yang sangat besar di Gunung Suci Ksatria ini, banyak area yang ada sejak zaman kuno, menarik kekuatan mereka dari mantra spiritual misterius. Ini adalah susunan transportasi pertama. Melalui itu, tautan dapat dibuat ke ruang paralel untuk sesaat. Untuk mengaktifkannya sekali menghabiskan energi yang sangat besar, jadi itu hanya akan bertahan 15 menit. Jika, dalam 15 menit, Anda tidak dapat menemukan dan menyelesaikan kontrak dengan seorang rekan yang bersedia mendekati Anda, suara sesepuh terdengar seperti dia merasa kasihan pada seorang jenius seperti Long Hao Chen. Dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius dalam hidupnya sebelumnya. Jika anak muda yang luar biasa tidak bisa mendapatkan tunggangan yang tangguh, itu akan sangat disayangkan. Terima kasih tetua. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat kepada yang lebih tua. Penatua itu menggelengkan kepalanya, masuklah ke dalam barisan pengangkut dan duduklah. Setelah saya mengaktifkannya, Anda pasti bisa merasakannya sampai batas tertentu. Iya. Long Hao Chen bertindak sesuai dengan instruksi tetua, mengambil langkah besar menuju pusat larik. Bentuknya seperti lingkaran dengan diameter 10 meter, 30 kaki, dan terdapat simbol besar di tengahnya. Simbol ini tampak agak mirip dengan kata, tetapi memiliki semacam penampilan yang menyimpang, dan untuk alasan yang tidak diketahui, ketika Long Hao Chen melihat kata yang sangat besar ini, kompor sin spiritual di dadanya mulai berdenyut tiba-tiba. Duduk bersila, Long Hao Chen menyingkirkan semua pikirannya yang mengganggu. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ye Hua hampir sama gugupnya dengan Long Hao Chen. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya sejauh urat nadinya bisa dilihat, kukunya hampir menggali di telapak tangannya. Tetua itu perlahan mengangkat tangannya dengan ubin berwarna emas di dalamnya. Ye Hua dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cahaya tembus berwarna keemasan, telapak tangannya tampak seperti batu berharga. Itu adalah Brilliant Body, simbol dari Ksatria ketujuh, mengubah sebagian tubuh mereka menjadi cahaya. Ksatria kuil dengan tingkat kultivasi yang tangguh bahkan bisa mengubah seluruh tubuh mereka menjadi cahaya. Dalam bentuk ini, energi spiritual atribut suci yang dapat mereka gunakan akan berlipat ganda. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat, itu akan menggandakan pertahanan tubuh terhadap segala jenis serangan, gagasan macam apa itu,